Nah, tapi balik lagi. Kalau di kepala antum adalah aku ngisi walaupun aku tidak bisa, itu jadinya pasti gagal. Paham maksudnya? Karena balik lagi ya, ketika antum sudah berprasangka sesuatu yang buruk, antum nggak akan ngeluarin sesuatu yang maksimal. Ini ada penelitian lagi nih. Aku udah pernah cerita ketika sudut pandang di mana aku lupa. Ada penelitian begini. Ini penelitiannya bagus banget menurutku dan ini mempengaruhi banyak banget cara pikir orang. Ada orang di make up punya codet dari sini sampai ke bibirnya. Jelek banget kan maksudnya. Ada codet di sini di make up. Setelah di make up dia suruh ngeliat ke kaca. Gimana? Wah, jelek banget nih. Ada codetnya di sini. Udah pokoknya ngeri banget lah. Kayak kebakar dan segala macam. Jijik lah orang ngeliatnya gitu kan ya. Nah, terus kemudian dia disuruh untuk interview dengan keadaan seperti itu. Yang menariknya adalah setiap orang-orang interview, dia ditanya, gimana tadi interview tadi? Dia ngeliatin codet gue terus. Dan gue sangat gak nyaman. Dan ngomongannya kayak rasis banget. Kenapa? Karena dia kayak bener-bener kayaknya ngira aku penjahat atau apa dan segala macam ataupun apa yang terjadi pada aku sehingga kayak aku nggak nyaman banget dengan seperti ini. Semua orang yang maju ke situ ada codetnya itu selalu merasa bahwasanya dia didiskriminasi, dia direndahkan, dia dipandang remeh gara-gara ada codetnya. Yang dia nggak tahu nggak apa. Ketika sebelum masuk ke ruang interview tadi, itu dia bilang, oke, kita touch up sebentar ya, dihapus semuanya. Paham maksudnya? Jadi dia masuk ke ruangan itu. Di kepala dia masih ada codet, kenyataannya nggak ada. Berarti dia merasa karena dia berpikir, paham sampai di sini ya? Karena dia dia berpikir dia nggak bisa, maka dia nggak bisa. Karena dia berpikir dia bakal diremehkan, dia diremehkan. Paham nggak sih? Ini tentang kehidupan kita. Kita punya persepsi diri kita tertentu gitu maksudnya. Kita nggak bisa, kita bodoh. Kadang-kadang dari orang. Kadang-kadang dari siapapun kita jelek dan segala macam. Itu membuat kita akhirnya terbatas opsi-opsinya. Nah, itulah kenapa aku bilang tadi di dalam Islam kita nggak berpikir karena kita nggak berbuat karena kita merasa dan kita nggak nyuruh orang karena kita rasa, tapi kita nyuruh orang karena logik, gitu kan ya? Karena ini logikanya begini. Oh, oke gitu harus, ya wis. Kalau harus aku lakukan, maka dia akan melakukan yang terbaik. Di kepalaku dari aku masih kafir. Ada satu hal yang penting banget. Aku pembelajar cepat. Kalau aku mau aku bisa. Jadi tinggal gini aja, tinggal aku alasan aja. Contohnya misalnya ya, kok kamu nggak kayak dia ranking 1, itu mah rajin doang. Kalau aku mau aku juga bisa gitu kan. Tapi itu bagus tuh. Kalau aku mau aku bisa, itu bagus banget. Kenapa? Karena itu akan membuat kita mengeluarkan yang terbaik. Meskipun di ujung-ujungnya kita nggak dapat. Meskipun pada ujung-ujungnya halqah kita bubar. Dulu ketika aku masih di IPB, aku nggak banyak alasan begini. Contoh misalnya, sorry mohon maaf, aku tuh nggak cocok untuk ngisi. Aku tuh cocoknya untuk nyiapin bahan-bahan. Kita belum tahu masalahnya. Karena di posisi antum masih belum tahu apa yang antum bisa sebenarnya. Karena di posisi 20-an, antum tidak bisa ngelok antum bisa apa. Paham ya? Makanya di masa-masa umur-umur belasan, 20-an, aku bilang udah open aja. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang bisa kita lakukan. Meskipun guru-guru tuh penting. Dia ngelihat antum coba begini deh. Antum coba begini deh. Nah itu guru. Tapi antum tugasnya adalah melakukan apa yang harus dilakukan. Bukan apa yang dirasa cocok. Contoh misalnya, gimana dengan aku Ustadz? Misalnya, aku tiba-tiba out of nowhere, tiba-tiba aku bisa, aku explore, tiba-tiba aku jadi influencer lari. Nah itu kan tadi kan. Berarti harus terus-terusnya ada di explore dulu kan. Nah dan di explore tuh nggak mungkin ketika, kayaknya aku nggak cocok di lari. Padahal antum dulu gemuk katanya. Gitu kan. Artinya ada sesuatu yang antum yakini, antum coba, itu tambah terus kemudian bergulung keyakinan itu. Nah jadi menurutku sih kalau misalnya kita merasa bahwa kita nggak bisa, jangan dengerin. Kalau orang merasa bahwa kita bisa, juga jangan dengerin. Yang didengerin adalah kalau memang harus dilakukan. Kalau harus dilakukan, lakukan aja. Nah jadi itu sih yang harus kita pikirin. Jadi tentang logiknya bukan tentang perasaannya. Gitu. Gimana lagi? Ya. Gimana caranya supaya mau ya? Kapan sehari bersama? Kapan bisa take konten membership? Iya. Ini aku mau nanya. Aku mau ya. Kalau yang perihal di awal tadi yang kayak no excuse tadi, tapi katanya poinnya tuh jangan ngeluh karena ngeluh itu adalah bagian dari tapi juga gitu. Nah, tapi dengan fenomena Gen Z sekarang itu banyak yang
ngelakuin suatu hal, baik itu bekerja, konten segala macam. Tapi mereka tuh banyak ngeluh gitu loh. Tapi mereka berlindung di balik kata I do it anyway. Gue tetap lakuin kok walaupun gak konsisten gitu. Betul. Itu gimana pendapat Ustadz gitu? Kayak misalnya dalam konten nih, oke udah jabarin target segala macam, jadwal konten segala macam, tapi nggak konsisten. Terus dia kayak males gitu, terus kayak ngeluh segala macam kayak, oh ternyata konten susah ya, dakwah susah ya gitu ya. Tapi mereka di balik kata, ya gak apa-apa, males tapi tetap gue lakuin, gak apa-apa ngeluh, I do it anyway gitu loh. Walaupun di praktikalnya tuh kadang bolong-bolong segala macam. Itu pendapatnya gimana? Aku merasa itu lumayan bagus ya daripada sebaliknya. Jadi gini, kalau antum ngeluh terus ya udah I do it anyway, masih lebih bagus daripada I do it anyway terus ngeluh. Gitu kan? Paham gak sih maksudnya? Karena gini, ujung itu pengaruh loh. Ujungnya apa itu pengaruh. Contoh ya, aku tahu ini benar. Tapi kan gini ya gitu. Paham gak sih maksudnya? Tapi kalau gini, tapi kan gini, aku tuh capek gini, tapi udah aku buat. Itu bagus kan? Artinya kan dia tahu dia punya alasan opsinya, tapi dia memilih melakukan kan ya. Maka aku bilang, kalau kamu lagi dalam kondisi capek, selalu akhirnya dengan ya udahlah lillah. Ini adalah karena Allah. Itu membuat kita jadi kuat lagi kan. Walaupun kita tahu capek dan segala macam. Ingat ya, segala sesuatu itu tidak mesti semuanya alasan. Kadang-kadang memang real kita alami, kita capek, kita terus kemudian merasa bosan dan segala macam. Hanya saja kita tahu bahwasanya ini untuk kita juga, maka kita lakukan kan, kita I do it anyway kan. Nah, jangan sampai depannya I do it anyway terus ngeluh. Nah, itu lebih parah tuh. Karena yang terakhir adalah ngeluhnya. Karena yang pengaruh tuh yang terakhir itu, betul atau tidak? Tidak, itu kan ya. MBG bermanfaat atau tidak? Tidak. Harusnya dia nanya MBG bermanfaat kan? Kan, gitu kan harusnya gitu. Sungguh teori yang satu kan. Iya. Paham kan maksudnya? Jadi yang terakhir itu yang nempel di kepala. Jadi Gen Z bilang, ngomel, I do it anyway. Mending bagus gitu kan ya. Tapi tadi, coba bayangin apa yang bisa dia lakukan kalau dia tidak pakai ngeluh. Itu kan ya, harusnya lebih bagus lagi kan ya. Biar keluhan tuh untuk diri kita sendiri aja. Dan sementara yang kita sampaikan adalah ya udah bisa gitu maksudnya. Memang kadang-kadang ini kayak motivator sih. Bisa terus hancur gitu misalnya. Ya kita juga kan nggak gitu kan ya. Maka aku bilang kita tidak disuruh oleh orang yang merasa, dan juga kita tidak melakukan karena merasa. Kita memang disuruh karena harus gitu kan ya. Nah kalau sudah harus ya udah kita lakukan.